Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Azinda Kirana dengan NPM 2413045013 ingin memenuhi tugas UTS dalam mata kuliah Landasan Kependidikan Musik dengan dosen pengampu Dr. Rian Hidayatullah MPD. Soal yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan teori behavioristik, lalu berikan contohnya dalam pembelajaran musik di sekolah. Teori behavioristik ini adalah teori belajar yang menekankan pada perubahan perilaku sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respons. Menurut teori ini juga, pembelajaran terjadi ketika seseorang memberikan respons yang tepat terhadap stimulus tertentu. Dan respons yang tepat tersebutlah diperkuat melalui pengulangan serta pemberian penghargaan atau hukuman. Beberapa contoh pembelajaran musik di sekolah yaitu contoh yang pertama adalah latihan tangga nada dengan penguatan positif. Apa yang dimaksud dengan contoh ini? Jadi contoh ini misalnya ada seorang guru musik meminta siswa untuk berlatih memainkan tangga nada pada piano. Jika siswa tersebut berhasil atau benar dalam memainkannya, maka guru tersebut akan memberikan pujian atau hadiah kecil kepada murid tersebut. Misalnya stiker atau mainan atau gift-gift yang lain. Ini juga adalah bentuk penguatan positif agar siswa ini mendorong untuk terus berlatih. Untuk soal yang kedua adalah jelaskan yang dimaksud dengan teori konstruktivistik, lalu berikan contohnya dalam pembelajaran musik di sekolah. Teori konstruktivistik ini adalah teori belajar yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh individu berdasarkan pengalaman dan interaksi mereka dengan lingkungan. Dalam teori ini, siswa berperan aktif dalam proses belajar, bukan hanya menerima informasi secara pasif dari guru. Tokoh utama dalam teori ini juga termasuk Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Piaget menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui proses asimilasi dan akomodasi, sementara Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dan zona perkembangan proksimal dalam pembelajaran. Soal yang ketiga adalah jelaskan yang dimaksud dengan teori kognitivistik, lalu berikan contohnya dalam pembelajaran musik di sekolah. Baik. Teori kognitivistik ini adalah teori belajar yang menekankan pada proses berpikir, pemahaman, dan pemecahan masalah dalam pembelajaran. Berbeda dengan teori behavioristik yang fokus terhadap stimulus. Teori kognitivistik ini menekankan bagaimana informasi diproses, disimpan, dan digunakan oleh otak. Tokoh utama dalam teori ini adalah Jean Piaget, Jerome Bruner, dan David Ausubel. Piaget menjelaskan bahwa pembelajaran terjadi melalui tahapan perkembangan kognitif, sementara Bruner menekankan peran pengalaman langsung dalam membangun pemahaman, dan Ausubel menekankan pentingnya pengetahuan awal dalam memahami informasi baru atau pembelajaran bermakna. Untuk soal yang keempat itu adalah apa itu deep learning atau pembelajaran mendalam. Jelaskan, lalu berikan contoh yang konkret di dalam praktik belajar di kelas. Baik, jadi apa itu deep learning? Deep learning atau pembelajaran mendalam adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman konseptual yang mendalam, analisis kritis, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dalam pembelajaran mendalam, siswa tidak hanya menghafal fakta, tetapi juga memahami hubungan antar konsep, menerapkan pengetahuan dalam berbagai konteks, dan mampu berpikir kreatif serta memecahkan masalah kompleks. Baik, untuk soal yang kelima adalah apa perbedaan Kementerian Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah? Jelaskan dengan rinci yang Anda ketahui. Secara umum, perbedaan antara Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terletak pada cakupan tugas, kebijakan, serta fokus jenjang pendidikan yang mereka kelola. Berikut penjelasannya. 1. Kementerian Pendidikan Tinggi fokus pada mengelola pendidikan tinggi, termasuk universitas, institut, politeknik, akademik, dan sekolah tinggi. Menyusun kebijakan terkait perguruan tinggi, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Mengawasi akreditasi program studi dan perguruan tinggi, meningkatkan kolaborasi internasional dalam pendidikan tinggi, mengelola beasiswa untuk mahasiswa tingkat perguruan tinggi,
Baik, untuk soal yang keenam adalah kebijakan transformative learning ada 3 jenis, yaitu peningkatan pendidikan di abad 21, integrasi teknologi, dan berusaha memberdayakan peserta didik menghadapi tantangan global. Jelaskan maksud ketiganya dengan rinci beserta contohnya. Baik, kebijakan transformative learning adalah pendekatan pendidikan yang bertujuan mengubah cara berpikir peserta didik agar lebih kritis, inovatif, dan adaptif dalam menghadapi tantangan zaman. 3 kebijakan utama dalam transformative learning adalah peningkatan pendidikan di abad 21, integrasi teknologi, dan pemberdayaan peserta didik dalam menghadapi tantangan global. Berikut penjelasan masing-masing dengan contohnya. Yang pertama adalah peningkatan pendidikan di abad 21. Maksudnya adalah menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebutuhan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi atau 4C. Pendidikan tidak lagi hanya berbasis hafalan, tetapi lebih menekankan pemecahan masalah, inovasi, dan pembelajaran berbasis proyek. Baik, untuk soal yang ketujuh adalah apa yang dimaksud dengan landasan pendidikan musik. Jelaskan bidang apa saja atau kompetensi apa saja yang mendukung pendidikan musik sebagai sebuah bangunan yang kokoh. Berikan contohnya. Jadi landasan pendidikan musik adalah dasar atau pijakan yang menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum, metode, dan tujuan pembelajaran musik. Landasan ini mencakup berbagai aspek keilmuan dan kompetensi yang mendukung pendidikan musik agar berjalan efektif dan dapat membangun keterampilan serta pemahaman yang mendalam bagi peserta didik. Bidang atau kompetensi yang mendukung pendidikan musik sebagai sebuah bangunan yang kokoh didukung oleh beberapa bidang utama, yaitu landasan filosofi, menentukan tujuan pendidikan musik dalam kehidupan individu dan masyarakat, mengacu pada teori pendidikan dan nilai-nilai estetika dalam musik. Contohnya, musik diajarkan bukan hanya sebagai keterampilan teknis, tetapi juga sebagai ekspresi seni dan budaya. Baik, untuk soal yang ke-8 adalah jika Anda menjadi guru di sekolah dan harus mengajar musik, teori belajar apa yang Anda akan gunakan dan jelaskan alasannya dan penerapannya. Jika saya menjadi guru, maka teori belajar yang akan saya gunakan adalah teori konstruktivisme dan teori kognitivisme dengan pendekatan berbasis pengalaman dan eksplorasi. Kenapa saya memilih teori ini? Karena alasan saya memilih teori ini adalah, pertama, kenapa saya memilih teori konstruktivisme? Musik bukan hanya diajarkan melalui hafalan atau teori, tetapi siswa membangun pemahaman sendiri melalui eksplorasi dan praktik langsung. Belajar musik harus berbasis pengalaman nyata, seperti bermain alat musik, mendengarkan musik, dan pengalaman karya musik sendiri. Soal nomor 9. Jika Anda melihat siswa Anda di SMP mengalami masalah belajar dalam kelas musik, lalu menggunakan sudut pandang teori perkembangan kognitif atau Jean Piaget. Pendekatan teori perkembangan kognitif dalam mengatasi masalah belajar musik di SMP, Jean Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi beberapa tahap. Siswa SMP usia sekitar 11-15 tahun berada dalam tahap operasional formal, di mana mereka mulai mampu berpikir abstrak, memahami konsep yang lebih kompleks, dan membuat hubungan logis antara teori dan praktik. Jika saya melihat siswa mengalami masalah belajar dalam kelas musik, saya akan menganalisisnya berdasarkan karakteristik perkembangan kognitif mereka dan menerapkan solusi yang sesuai. Yang pertama, identifikasi masalah berdasarkan teori Piaget. Beberapa memungkinkan masalah yang dihadapi siswa SMP dalam belajar musik berdasarkan perkembangan ini, yaitu mereka kesulitan memahami teori musik abstrak seperti notasi, tangga nada, atau harmoni. Kesulitan menghubungkan konsep teori dengan praktik bermain alat musik. Kurangnya minat karena musik diajarkan secara pasif dan tidak melibatkan eksplorasi mandiri. Demikian penjelasan soal-soal yang telah diberikan dalam mata kuliah Landasan Kependidikan Musik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.